Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Agustinansori dengan NIM G141600081 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Event Based dalam menangani variasi kalender pada peramalan jumlah penumpang pesawat dengan studi kasus momen Idul Fitri dan Idul Adha. Pada penelitian ini saya dibimbing oleh Bapak Insinyur Aam Alamudi MSI dan Ibu Yeni Anggraini MSI. Outline yang akan saya bawakan adalah pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, lalu simpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan. Industri penerbangan merupakan industri yang memiliki teknologi canggih, baik pada teknologi utama maupun teknologi dukungan yang berupa teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi membantu perusahaan dalam perencanaan jangka panjang yang mencakup analisis industri. Salah satu analisis industri pada industri penerbangan yaitu peramalan. Berdasarkan Hinman dan Athanasopoulos pada tahun 2018, peramalan adalah memprediksi masa depan secara akurat dengan informasi yang tersedia, termasuk data masa lalu dan pengetahuan tentang kejadian di masa yang akan datang yang akan mempengaruhi hasil dari peramalan. Hasil dari peramalan jumlah penumpang pesawat dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam membeli dan menyewa pesawat, maupun menambah dan mengurangi rute. Ada beberapa momen yang diatur oleh kalender Masehi, seperti Tahun Baru, Natal, dan libur sekolah. Tetapi ada beberapa momen yang bukan diatur oleh kalender Masehi, melainkan kalender Hijriyah seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Beberapa penelitian sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh Deviani et al. Pada tahun 2018, yaitu membandingkan metode Moving Average, Exponential Smoothing, Moving Average Event Based, Exponential Smoothing Event Based, dan dekomposisi untuk menentukan hasil peramalan terbaik pada jumlah penumpang pesawat per bulan dengan mempertimbangkan special event. Hasil dari penelitiannya adalah metode Moving Average Event Based merupakan metode terbaik untuk mendapatkan hasil peramalan jumlah penumpang pesawat. Sedangkan yang dilakukan oleh Henifa pada tahun 2014 yaitu membandingkan metode Moving Average Event Based, Exponential Smoothing Event Based, dan dekomposisi untuk menentukan hasil peramalan terbaik pada penjualan aftur. Hasil penelitiannya adalah setiap data aftur memiliki metode terbaik yang berbeda-beda. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode event based pada hasil peramalan yang didapatkan sebagai bentuk penanganan variasi kalender, lalu ditentukan keberhasilan metode event based dalam meningkatkan akurasi peramalan jumlah penumpang pesawat. Selanjutnya, metodologi. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data dari salah satu perusahaan penerbangan, yang terdiri dari jumlah penumpang pesawat pada rute domestik dan rute internasional. Rute domestik terdiri dari 362 rute pulang pergi, dan rute internasional terdiri dari 15.435 rute pulang pergi. Kedua data rute domestik dan rute internasional terdiri dari 4 peubah kualitatif sebagai peubah identitas, yaitu kode bandara asal, kota atau negara asal, kode bandara tujuan, lalu kota atau negara tujuan. Untuk rute domestik terdiri dari 39 data deret waktu, dan rute internasional terdiri dari 75 data deret waktu. Pada rute domestik yang akan digunakan untuk momen Idul Fitri, dipilih 10 bandara tersibuk di Indonesia berdasarkan worldatlas.com, dengan bandara pusatnya adalah Bandara Soekarno-Hatta, dan dipilih rute pulang pergi ke 9 bandara lain yang juga termasuk dalam 10 bandara tersibuk. Didapatkan 9 rute dari pemilihan ini. Pada rute internasional yang akan digunakan untuk momen Idul Adha, dipilih 4 rute dengan 3 bandara di Indonesia dan 2 bandara di Arab Saudi. Selanjutnya, prosedur analisis data. Yang pertama, membagi data training dan data tes, lalu dilakukan peramalan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu pemulusan eksponensial sederhana, whole trend linear, whole winter additive, whole winter multiplikatif, dan state space model. Lalu, ditentukan hasil peramalan terbaik dengan menggunakan perbandingan akurasi, yaitu MAPE. Selanjutnya, diterapkan metode event based dengan momen Idul Fitri untuk rute domestik dan momen Idul Adha untuk rute internasional. Selanjutnya, setelah diterapkan metode event based, ditentukan akurasi dari hasil peramalan metode event based dengan data tes lalu dibandingkan dengan sebelum diterapkan metode event based. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut adalah eksplorasi data
pada 9 rute domestik dan 4 rute internasional. Pada rute domestik tidak terdapat pola musiman yang jelas, tetapi pada rute internasional, terutama rute CGK-JED, terdapat pola musiman yang jelas. Maka dari itu, diterapkan beberapa metode campuran antara musiman dan non-musiman, yaitu pemulusan eksponensial sederhana, whole train linear, ETS ZZZ, whole twinter aditif, whole twinter multiplikatif, ETS AZA, dan ETS MZM. Huruf Z yang terdapat pada metode ETS memiliki arti otomatis. Berikut adalah metode yang terpilih berdasarkan nilai MAPE terkecil beserta parameter alfa, beta, dan gamma optimalnya. Setelah didapatkan hasil peramalan terbaik dari langkah sebelumnya, selanjutnya adalah penerapan metode event based. Pada Idul Fitri, momen yang digunakan adalah mudik sebelum Idul Fitri dan arus balik mudik setelah Idul Fitri. Idul Fitri terjadi pada posisi tanggal yang berbeda, seperti pada tahun 2016 pada awal bulan, tahun 2017 akhir bulan, dan tahun 2018 pada pertengahan bulan. Maka dari itu, pada tahun 2016 dan 2017, indeks momen mudik diambil dari bulan Juni, dan indeks momen arus balik mudik diambil dari bulan Juli. Tetapi, untuk tahun 2018, mudik dan arus balik mudik terjadi pada bulan Juni. Maka hasil grup indeks akan dikalikan dengan hasil peramalan pada bulan Juni 2018. Indeks yang digunakan adalah indeks yang bernilai lebih dari 1 karena diasumsikan terdapat kenaikan jumlah penumpang yang signifikan ketika Idul Fitri karena adanya mudik dan arus balik mudik. Pada tabel sebelah kanan terdapat ilustrasi contoh perhitungan grup indeks rute CGK-BDJ yang dihitung dengan cara merata-ratakan indeks. Karena keseluruhan indeks dari setiap momen bernilai lebih dari 1, maka keseluruhan indeks diikutkan ke dalam perhitungan. Setelah didapatkan grup indeks dari masing-masing momen, dihitung efek dari masing-masing momen, lalu hasil peramalan akhirnya adalah hasil peramalan awal ditambah efek 1, lalu ditambah lagi dengan efek 2. Pada Idul Adha, momen yang digunakan adalah 1 bulan sebelum Idul Adha, bulan terjadinya Idul Adha, dan 1 bulan setelah Idul Adha. Setiap 2 tahun sekali, Idul Adha mengalami kemajuan posisi tanggal. Seperti contoh, pada tahun 2013-2014 terjadi pada bulan Oktober, 2015-2016 terjadi pada bulan September, 2017 dan 2018 terjadi pada bulan Agustus. Indeks yang digunakan adalah indeks yang bernilai kurang dari 1 karena diasumsikan adanya pembatasan jumlah penumpang pesawat berjadwal yang tidak memiliki kepentingan haji. Masyarakat yang bertujuan untuk beribadah haji diberangkatkan melalui pesawat kloter. Pada tabel sebelah kanan, terdapat ilustrasi perhitungan grup indeks pada rute CGK-JED. Karena tidak semua indeks bernilai kurang dari 1, maka tidak semua indeks diikutkan ke perhitungan grup indeks. Setelah didapatkan grup indeks dari masing-masing momen, grup indeks tersebut dikalikan dengan hasil peramalan sesuai momennya. Berikut adalah tabel perbandingan nilai MAPE sebelum dan sesudah diterapkan metode event based. 5 dari 9 rute domestik dan 3 dari 4 rute internasional mengalami penurunan nilai MAPE. Sedangkan 3 rute lainnya mengalami peningkatan nilai MAPE dan 1 rute tidak ada perubahan, yaitu rute CGK-BPN. Hal tersebut terjadi karena keseluruhan indeks dari kedua momen bernilai kurang dari 1, maka tidak dapat diterapkan metode event based. Simpulan dan saran. Simpulan, metode event based diterapkan pada 8 dari 13 rute, dengan 5 dari 9 rute domestik dan 3 dari 4 rute internasional berhasil diterapkan metode event based. 3 dari 9 rute domestik mengalami penurunan akurasi peramalan yang dapat disebabkan oleh data aktual yang lebih rendah dari perkiraan. Lalu, 1 dari 4 rute internasional mengalami penurunan akurasi peramalan yang dapat disebabkan oleh data aktual yang lebih tinggi dari perkiraan. Momen Idul Fitri tidak berpengaruh pada kenaikan jumlah penumpang pesawat untuk rute CGK-BPN karena keseluruhan indeks pada waktu mudik maupun arus balik mudik bernilai kurang dari 1. Untuk saran, yang pertama, menambah momen-momen untuk diterapkan event based, terutama penambahan momen kalender Masehi seperti Natal, Tahun Baru, dan libur sekolah pada metode peramalan non-musiman. Yang kedua, dapat diterapkan metode pemulusan atau metode pemodelan lainnya agar didapatkan akurasi awal yang lebih baik. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.